Tak berhenti dengan mengundang Ormas Islam, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 4 Februari 2026 juga berdiskusi dengan mantan menteri dan wakil menteri luar negeri terkait keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Siapa saja mantan Menlu yang hadir dan apa alasan mereka mendukung keanggotaan Indonesia di BOP? Lalu bagaimana respons Menlu Sugiono terkait pertemuan ini? Kita bahas ya. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menlu dan wakil Menlu berlangsung sekitar 4 jam. Forum think tank itu dihadiri antara lain oleh Alwi Shihab, Menlu 1999 hingga 2001, Hasan Wirayuda, Menlu 2001 hingga 2009, Marty Natalegawa, Menlu 2009 hingga 2014, Retno Marsudi, Menlu 2014 hingga 2024, Dino Patijalal, Wamenlu 2014, dan AM Fahir, Wamenlu 2014 hingga 2019. Alwi Shihab menyebut bahwa keanggotaan Indonesia dalam BOP bertujuan memperjuangkan Palestina dengan opsi keluar dari keanggotaan jika nantinya tidak sesuai. Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati. Two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Sementara Wamenlu 2014 Dino Patijalal menyebut BOP sebagai satu-satunya pilihan realistis bagi Indonesia saat ini. Beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Nah, tapi intinya ini adalah suatu eksperimen, ya, dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit, ya. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini. Ya, beliau melihat ini ada resikonya. Ya, tentu resiko terbesar adalah Israel, ya, karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump, gitu ya. Terkait pertemuan dan diskusi dengan mantan Menlu dan Wamenlu ini, Menlu Sugiono mengucapkan terima kasih. Ia juga menegaskan forum serupa akan menjadi agenda rutin. Sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Lebih lanjut, Wakil Menlu Arief Hafaz Ugroseno menyatakan pihak Palestina juga akan dilibatkan dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Arief, BOP akan memiliki komite nasional yang berisi teknokrat Palestina yang tidak terafiliasi dengan politik tertentu. Sahabat Kompas, apakah polemik keanggotaan Indonesia di Board of Peace buatan Trump akan berakhir setelah pernyataan para mantan Menlu dan Wamenlu ini? Apakah publik dapat diyakinkan dengan pernyataan-pernyataan mereka? Kita tunggu kerja nyata Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di Board of Peace.